Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya kembali ke Larasan untuk hanya gangguan di server web Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan Bapak sekalian yang ada di ruangan ini, Allah sehatkan badannya, Allah suburkan pertanian dan perkebunannya, Allah lembutkan hewan ternaknya, Allah tebalkan dompetnya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, Allah berangkatkan umroh dan hajinya, Allah cerdaskan anak-anaknya, Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang hebat. Allah kabulkan semua hajat permintaannya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Kiai Haji, Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat, yang kami hormati Bapak sekalian, Pak Kiai Moro Ajengan dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Pak Azam. Saya kebetulan membuka konsultasi solusi lunas hutang di rest area Pasar Jambu dari hari Senin sampai dengan Kamis. Ini jam berapa ya? 11. Sampai setengah 12 ya? Iya. Ya, Sampai okay. 11.40. 12? 40. Biar nggak bosan. Oke. Bapak sekalian, mungkin materi yang saya sampaikan lain daripada yang lain. Jadi ini saya ada pengalaman bagaimana saya punya hutang 25 miliar. Itu bisa lunas dalam tempo 2 bulan. 2 bulan. Dan bahkan orang-orang yang datang ke saya konsultasi, ada yang hutangnya sampai 100 miliar dan rata-rata mereka lunas. Mau lunas hutang? Dibayar. Itu caranya. Oke. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, saya boleh bertanya, boleh? Al-Quran itu diturunkan untuk umat muslim saja atau seluruh umat manusia? Seluruh umat manusia. Jadi berarti orang Nasrani, orang Yahudi, orang Katolik, orang baik, buruk, jelek, penjahat, bajingan berhak mendapatkan petunjuk Al-Quran. Betul nggak? Betul apa betul? Nah, nanti saya sampaikan rumus lunas hutang dan bisnis besar. Moga-moga ilmu ini bermanfaat. Nanti Bapak sekalian harus ajarkan ke orang lain. Oke. Karena ini waktunya sempit ya, jadi saya masuk materi saja ya, boleh? Nanti silahkan Bapak sekalian buka Al-Quran surat 2 ayat 261. Oke. Saya taruh dulu di sini pahalanya ya. Kita bicara tentang Qurannya, oke? Jangan bicara tentang pahala dulu ya, tentang Quran. Oke. Kurang lebih artinya gini, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji, maka dia akan bercabangkan 7, setiap cabangnya dikaliin 100. Hasilnya berapa? 700. Oke. Ini ada perumpamaan tanah yang subur. Di tanah yang subur berdiri orang Nasrani, Yahudi, Katolik, Hindu,
udah baik, buruk, jelek, penjahat, bajingan dan lain-lain. Sama-sama nanam padi. Kira-kira umur 4 bulan panen nggak? Panen apa panen? Panen ya. Mohon dijawab bareng-bareng ya. Jadi saya nanam padi, Pak Haji ngeliat saya nanam padi. Kira-kira umur 4 bulan panen nggak? Panen. Saya nanam padi, Pak Haji nggak melihat saya nanam padi. Lagi pergi ke Sumedang, kira-kira tetap panen nggak? Oke, saya nanam padi, saya riak. Bapak Ibu sekalian, saya nanam padi nih. Diketahui banyak orang. Kira-kira umur 4 bulan tetap panen nggak? Oke, saya nanam padi, tapi saya ngumpet-ngumpet. Nggak diketahui bapak-bapak sekalian. Kira-kira umur 4 bulan panen nggak? Oke, berarti kesimpulannya gini. Nanam padi, mau riak kek, mau pamer kek, mau ngumpet-ngumpet kek, mau nggak diketahui orang tetap akan tumbuh. Mau agamanya apapun tetap akan tumbuh. Sekarang pertanyaannya gini. Boleh dijawab bareng-bareng? Boleh? Nanam padi tumbuhnya? Oke. Nanam padi tumbuh? Nanam singkong tumbuhnya? Nanam jagung tumbuh? Nanam ubi tumbuh? Nanam duit tumbuh? Halo? Nah, ulangi ya. Nanam padi tumbuh? Nanam singkong tumbuh? Singkong. Nanam jagung tumbuh? Nanam ubi tumbuh? Nanam duit tumbuh? Kurang kompak. Sekali lagi ya. Nanam padi tumbuhnya padi. Nanam singkong tumbuhnya singkong. Nanam jagung tumbuhnya jagung. Nanam ubi tumbuhnya ubi. Nanam duit tumbuhnya duit. Itu Quran itu yang bicara. Quran surat 2 ayat 261. Coba kita tes. Kebanyakan umat muslim kalau masuk masjid sholat Jumat rata-rata sedekahnya berapa? Ayo. 2000. Berapa? 2000. 2000. Coba 2000 dikalikan 700 hasilnya berapa? 1.400.000. Jadi jangan salah, di depan masjid banyak motor yang cicilannya 1.400.000. Betul apa betul? Nah, ini Al-Quran yang bicara. Coba kita lihat orang non-muslim. Orang non-muslim gajinya 2 juta dikalikan 10% dari 2 juta berapa? 200.000. 200.000 disedekahkan ini. Ini kita jangan bicara pahala dulu ya. Kita bicara tentang sedekah dulu. 200.000 dikalikan 700 berapa? 140 juta. Jadi jangan salah, di depan gereja, di depan kelenteng, di depan vihara banyak mobil Avanza, Xenia, Innova yang harganya 140 juta. Ini baru satu ayat yang saya bahas. Betul apa betul? Betul. Jadi sekarang kita ketemu rumus lunas hutang adalah hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Jadi seberapapun hutang kita, ternyata kalau dibagi 700 kemudian kita sedekahkan lunas. Siapa yang janji? Allah. Halo? Ini Quran surat 2 ayat 261, baru satu ayat. Jadi rumus lunas hutang adalah hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Pak, saya punya hutang 100 juta. Berarti 100 juta dibagi 700 sedekah. Pak, saya punya hutang 1 miliar. 1 miliar dibagi 700 sama dengan sedekah. Pokoknya sekarang yang punya hutang nggak usah takut. Kita lahir ke dunia atas izin siapa? Allah. Kita punya masalah, Allah tahu nggak?
Tahu. Berarti yang membantu menyelesaikan masalah kita adalah Allah. Punya hutang boleh mati nggak? Boleh. Yang penting niat untuk melunasi hutang. Jadi tadi hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Oke. Rumus bisnis besar berarti kita ketemu. Rumus bisnis besar adalah bisnis besar dibagi 700 sama dengan sedekah. Oke, bisnis besarnya apa? Umpamanya Bapak sekalian mau punya uang 1 miliar. Berarti 1 miliar dibagi 700 sama dengan sedekah. Sedekahnya berapa? Kalau 1 miliar berarti sekitar 1.450.000. Kemudian sedekahnya kemana? Betul kan? Nanti saya sampaikan. Kenapa rezeki kita macet, gak kebuka-buka? Perasaan saya sudah sedekah, saya sudah sholat dan lain-lain. Nanti saya kasih tahu. Kenapa rezeki kita macet? Kemudian nanti saya bukakan bagaimana cara menarik duit. Jadi ternyata tubuh kita bisa menarik duit, Bapak sekalian. Ya, nanti saya kasih tahu. Cara menarik duit, saya kasih tahu. Lanjut? Lanjut ya? Oke. Tadi sampai mana ya? Sedekah. Oke. Sedekah itu kemana? Sedekah itu seperti kita nanam padi. Nanam padi itu paling subur di mana, Bapak sekalian? Di sawah. Berarti nanam padi itu harus di sawah. Kalau saya nanam padi di sini, kira-kira bisa tumbuh nggak? Enggak. Saya nanam padi di situ bisa tumbuh nggak? Di sana nggak bisa tumbuh. Nanam padi itu kalau mau tumbuh itu di sawah. Sawah itu siapa? Waktu kita lahir ke dunia, yang pertama kali meneteskan air mata itu siapa? Ibu kita. Ibu kita, bapak kita, orang tua kita. Itu sedekah utamakan ke sana tuh. Yang kedua, waktu anak kita lahir ke dunia, yang pertama kali meneteskan air mata siapa? Istri kita. Jadi kalau bisa, sedekah yang utama adalah ke ibu kita, istri kita, ayah kita, anak-anak kita. Kadang-kadang kalau kita lagi sukses, lupa sama keluarga. Betul apa betul? Kita traktirin orang lain sementara anak istri kita keleler, betul nggak? Mau makan saja susah. Betul apa betul? Ya. Nanti saya kasih tahu kenapa rezeki kita macet. Kenapa nggak terbuka-buka? Nanti saya juga kasih tahu amalan penderas rezeki sampai nanti kita bilang ke Allah, ya Allah cukup, ya Allah cukup, ya Allah. Lanjut ya. Oke. Yang kedua, sedekahnya itu kemana? Sedekah yang kedua adalah ke anak yatim kurung. Ada yang tahu anak yatim kurung di sini? Enggak. Anak yatim kurung adalah anak yatim yang ayahnya meninggal waktu dia masih di dalam kandungan sebelum usia 2 tahun dan masih nenek. Ibunya nggak boleh menikah dulu. Ya, mohon maaf itu dahsyat sekali. Jadi kalau bapak-bapak sekalian ada yang terjerat masalah hukum, nggak selesai-selesai cari itu yatim kurung. Ya, cari yatim kurung. Yatim kurung adalah anak yatim. Yatim kurung adalah anak yatim yang ayahnya meninggal waktu dia masih di dalam kandungan sebelum usia 2 tahun dengan catatan masih nenek dan ibunya belum boleh menikah. Silahkan cari. Dahsyat sekali, cukup mengelus kepala. Waktu saya punya hutang 25 miliar, setiap hari saya sholat tahajud sama anak yatim selama 40 hari berturut-turut gak putus. Dan setiap hari saya lakukan sedekah. Wow. Sedekahnya itu jangan 2.000, jangan 5.000, jangan 10.000, 100.000. Nanti langit terbelah. Gitu. Biar bikin langit terbuka.
Jadi kalau mau dapat rezeki setingkat ratu dan setingkat raja, muliakan ibu kita, istri kita seperti ratu dan seperti raja. Itu kalau mau dapat. Insya Allah rezeki kita akan setingkat ratu dan setingkat raja. Yang ketiga siapa? Anak yatim yang usianya sebelum 10 tahun. Ya, sebelum 10 tahun. Yang keempat kemana? Anak yatim yang usianya sebelum anak yatim piatu yang usianya sebelum 17 tahun. Kenapa saya sampaikan urutan ini? Mungkin mohon maaf ada yang tidak sesuai itu bagaimana. Orang yang datang ke saya kan kepengen sembuh instan, kepengen utangnya cepat lunas. Ya saya kasih rumusnya yang lunas-lunas, yang cara cepat, yang ini cara cepat. Oke. Yang kelima, kepengen dapat rezeki gila nggak? Pengen. Kasih makan orang gila. Itu yang kelima. Orang gila itu dahsyat loh. Kalau kita kasih makan, makanannya dilempar, itu berarti makanan yang kita berikan rata-rata nggak halal. Itu. Dan kalau kita kasih makan ke orang gila, biasanya kita ikhlas. Karena apa? Kita nggak pernah minta doa sama orang gila ya. Doain ya biar saya sukses gitu. Kita doa nggak sama orang gila? Enggak. Kalau minta doa yang gila siapa? Ya ini. Yang minta. Lah, sedekah Jumat bagus. Betul, saya lihat sedekah Jumat banyak yang dapat makan waktu Jumat. Tapi ada orang gila, pengemis dan lain-lain rata-rata nggak dapat makan. Kalau bisa sisihkan dulu itu. Kalau mau utangnya lunas cepat ya kasih makan orang gila. Biar kita dapat rezeki gila. Dung. Gampang apa gampang? Gampang. Mau dompetnya terparkir di Bapak sekalian? Mau? Sedekah ke tukang parkir. Biasanya 2.000, kasih 20.000. Pak, kembaliannya nggak usah. Ya doain nih Pak, biar Bapak rezekinya tambah banyak, betul nggak? Nanti dompetnya penuh itu. Yang ketujuh kemana? Sedekah. Mau nama kita harum? Sedekah ke tukang pembersih WC. Mau nyari duitnya lancar? Sedekah ke penyapu jalanan. Mau biar istri nggak ngambek terus, mau nggak? Kasih makan kucing. Biar istri kita manut, ditarik kemana-mana manut, mau nggak? Kasih makan domba itu, kasih makan domba. Nanti istri atau pasangan kita ditarik kemana-mana, gampang apa gampang? Gampang. Kepengen subur rezekinya? Kepengen hujan-hujanan. Nanti kalau hujan turun, hujan-hujanan. Yang punya banyak masalah, hujan-hujanan. Yang tidak punya keturunan, hujan-hujanan. Yang punya utangnya banyak, hujan-hujanan. Mandi hujan, mandi rezeki. Jadi kalau melihat anak kita hujan-hujanan, biarin aja. Nah, sudah hujan-hujanan belum? Belum Pak? Ya, belum. Hujan-hujanan sana nak, hujan-hujanan. Jadi sudah jelas tuh. Dan ku turunkan hujan, lalu aku suburkan tumbuh-tumbuhan itu. Dan rata-rata yang datang ke saya, ada yang 10 tahun nggak punya keturunan, saya suruh hujan-hujanan. 1 bulan kemudian istrinya hamil. Siapa yang hamilin Pak? Yang hamilin siapa? Suaminya. Iya suaminya. Banyak sekali ya sedekah ke masjid, ke duafa dan lain-lain silakan. Rumusnya adalah sedekah. Jadi sekarang kita sudah tahu rumus lunas hutang adalah hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Rumus bisnis besar adalah bisnis besar dibagi 700 sama dengan sedekah. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini juga berlaku untuk menjual tanah, menjual rumah dan lain-lain. Kalau kita mau jual rumah umpamanya 300 juta, dikalikan dulu 7 atau 5 kali lipat. Kemudian coba orang-orang yang menjual tanah atau menjual rumah, rata-rata kan gini ya, dijual rumah, betul nggak? Tanpa perantara, hubungin ini. Kira-kira orang melihatnya kesel apa kesel? Kesel. Kita ganti kata-katanya. Dijual rumah,
harga tadi kan 300 juta, 1,5 miliar. Dibutuhkan banyak perantara. Hubungi ini komisi 20%. Ngejar nggak? Ngejar. Seminggu laku itu. Itu caranya. Jadi banyak sekali caranya, insya Allah. Kuncinya adalah sedekah dulu, baru kita lakukan bisnis ini. Atau untuk apapun kuncinya adalah sedekah. Kita mau dapetin ikan ya, dapetin ikan. Kailnya dilempar. Pak lagi ngapain? Saya lagi mancing ikan. Loh, kok nggak dikasih umpan? Kan saya lagi mancing. Kira-kira dapat nggak? Nggak dapat. Jadi kalau mau dapat ikan, ya harus dipancing pakai umpan. Jadi kalau kita mau bisnis besar, mau lunas hutang, pancingnya pakai sedekah. Kalau kita sudah tahu rumus lunas hutang ini, kira-kira berani nggak sedekah 100%? Berani nggak? Berani ya. Pulang ke rumah bilang ini, nak, semua apa yang ada di rumah ini nak, ayah sedekahkan ke kamu nak. Nah, kan ke anak, ke istri, betul nggak? Betul nggak? Betul. Berani sekarang sedekah aja. Hah? Kamu punya istri? Nanti ada ilmu narik istri, Pak. Ilmu narik istri, Pak. Sudah berapa menit? Oh ya. 10 menit lagi. Udah azan belum? 10 menit lagi. Oke. Lanjut, boleh? Lanjut. Saya ingatkan lagi, rumus lunas hutang adalah hutang dibagi 700 sama dengan sedekah. Rumus bisnis besar adalah bisnis besar dibagi 700 sama dengan sedekah. Jadi apapun yang kita inginkan, kuncinya adalah sedekah. Bapak sekalian, kepikir nggak yang menjadikan sekarang kita panjang umur itu apa? Kok kita masih hidup? Kira-kira apa? Kemarin kita kasih nafkah ke istri kita, ke anak kita kasih makan ke orang-orang. Inilah yang menjadikan kita sekarang panjang umur. Kalau mau panjang umur besoknya, ya sedekah saja ke anak istri, ke siapapun, ke yatim, ke kemana. Biar besok kita panjang umur, biar kita bisa melaksanakan ibadah, biar kita lebih dekat sama Allah. Termasuk yang mau berangkat ibadah umroh maupun haji sederhana. Biaya umroh umpamanya berapa? 27 juta dibagi 700, ketemunya berapa? 50.000. Ajak ngobrol, duit aku sedekahkan ini untuk berangkat ke rumah Allah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ajak ngobrol itu duit. Insya Allah yang belum umroh semuanya umroh, yang belum haji semuanya haji, karena sudah tahu rumusnya. Lah nanti setelah pengajian ini coba mulai tulis di secari kertas apa yang kita pikirkan di 2020-2021. Tulis, saya punya rumah 1000 meter plus kolam renang plus mobil dan lain-lain. Saya punya mobil atau saya punya uang 10 miliar. Saya hutang lunas. Tulis aja di secari kertas, habis itu disimpan di lemari. Nah, saya sering memperhatikan, coba perhatikan ya sedikit. Saya sering mendengarkan gini, kalau imam kan bapak sekalian kan rata-rata ketua mulia. Kalau berdoa setelah selesai sholat, coba perhatikan. Ada masjid 1, masjid 2, masjid 3, masjid 4, masjid 5. Coba setelah selesai sholat, doanya gimana? Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang minta duit nggak? Masjid 1 nggak ada yang minta duit, masjid 2 nggak ada yang minta duit, masjid 3 nggak ada. Tapi ada anak muda di sana berdoa, ya Allah beri hamba uang 10 juta. Allah bilang, malaikat itu ada yang minta duit, kasih 10 juta. Jadi kalau bisa setelah selesai sholat nanti ditambahin doanya, ya Allah beri hamba uang berapa sebutin? 1 miliar. Itu caranya. Kan Allah paling senang. Allah tuh ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan.
kita nggak minta, bagaimana kita mau dikasih? Ya Allah, saya minta ini, nggak jelas. Nanti mulai jelas. Ya Allah, saya minta uang 1 miliar. Untuk apa? Lunasin hutang saya 200 juta. Untuk perbaikan rumah 200 juta. Untuk beli mobil 200 juta. Begitu. Pancing pakai sedekah. Oke, lanjut ya. Pak, saya perasaan sudah sedekah. Rezeki saya kok macet, nggak kebuka-buka. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan pintu ya. Kunci pintu situ yang di sebelah sana, kira-kira bisa membuka yang sebelahnya nggak? Buka yang belakang bisa nggak? Yang belakang lagi? Yang sana nggak bisa ya? Oke. Umpamanya di sini ada motor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Motor yang satu kuncinya benar. Kira-kira motor yang satu kuncinya bisa membuka kunci yang kedua nggak? Yang sini? Yang sini? Nggak bisa ya. Jadi kunci motor hanya bisa membuka yang ini. Oke. Kunci itu adalah laki-laki. Lubang kunci adalah perempuan. Jadi laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke tempat yang bukan tempatnya, paham? Oke. Kunci ini adalah laki-laki. Lubang kunci adalah perempuan. Jadi laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke tempat yang bukan tempatnya itu rezekinya seret. Saya kasih tahu. Saya boleh bertanya ya? Boleh. Bapak punya istri? Istri? Punya? Istrinya diboncengin sama laki-laki yang bukan muhrimnya, Bapak cemburu nggak Pak Cik? Enggak. Oke. Cemburu. Kalau tukang ojek? Enggak. Somplak. Oke. Bapak punya istri? Istrinya diboncengin sama laki-laki yang bukan muhrimnya, cemburu nggak? Cemburu nggak? Cemburu. Kalau ojek online kira-kira Bapak cemburu nggak? Enggak. Somplak. Oke. Bapak punya istri? Istrinya diboncengin sama laki-laki yang bukan muhrimnya, cemburu nggak? Cemburu. Kalau tukang ojek? Enggak. Somplak. Saya hitung ya. Berapa yang somplak? Oke. Bapak punya istri, istrinya diboncengin sama laki-laki yang bukan muhrimnya, tukang ojek maupun ojek online. Kita hitung. Tak kala tukang ojek itu memboncengkan istri Bapak, blek, 1 somplak tukang ojeknya. Yang kedua dia punya istri, blek, tukang ojeknya istrinya somplak. Anaknya berapa? Coba tukang ojek. 3 ya. Berarti sekali boncengin istri Bapak, 5 tukang ojek itu somplak. Padahal baru 1 orang. Makanya hutang nggak lunas-lunas. Lah, istri Bapak yang diboncengin, istri Bapak somplak. Bapak somplak. Anak Bapak berapa? 3. 10 orang somplak. Istri punya Bapak nggak? Masih ada? 11 orang somplak. Paham? Ini kan saya spesialisasi lunas hutang, makanya saya kasih tahu. Jadi kalau istri Bapak sekalian diboncengin sama wanita yang bukan muhrimnya, itu yang terjadi. Kenapa hutang nggak selesai? Paham? Ya, yang ini nggak apa-apa ya, hampir sama. 1 baru sekali. Lah kalau dia boncengin 10 orang wanita setiap hari, berarti rezekinya somplak terus. Coba bayangin. 50 umpamanya kali 10, 500.000, itu yang sampai rumah cuma 50.000. Tanya saja tukang ojek, betul atau tidak? Mohon maaf ya, termasuk istri Bapak sekalian keluar dari rumah nggak pakai kerudung, dibayangin sama tetangga, itu juga rezeki Bapak sekalian somplak. Ini kunci. Kenapa? Karena kan pasien yang datang ke saya banyak sekali masalahnya cuma itu. Anak Bapak diboncengin sama laki-laki yang bukan muhrimnya, termasuk ojek dan ojek online, itu juga somplak.
dahsyat ya. Ini kan kita lagi bahas tentang solusi lunas hutang. Kenapa hutang saya nggak selesai-selesai? Betul nggak? Itu masalahnya. Oke Pak, kalau begitu bagaimana kalau istri saya mau ke pasar? Ada pembatas. Kalau bisa pakai tas. Pakai pembatas. Kan sekarang ada di belakang. Jangan sampai nyentuh. Ya, jangan sampai nyentuh. Karena kalau nyentuh, tatkala nyentuh, tek itu ya mulai somplak. Paham Pak kira-kira? Paham ya? Termasuk handphone yang ada konten-konten porno itu harus dihapus. Itu menjadikan rezekinya jadi macet. Rezekinya seret. Suka lihat handphone porno dan lain-lain. Silahkan mulai sekarang dihapus. Kasihan. Itu menjadikan rezekinya jadi macet. Ya, undang saya jadi saya kasih tahu. Ya, oke. Paham ya? Jadi istri kita keluar dari rumah nggak pakai kerudung itu juga menjadikan rezeki kita mati. Terus ada yang punya warung nggak di sini? Ada. Kembaliin duitnya juga jangan sampai bertempelan. Tapi atas Ini juga menjadikan kondisinya sombong. banyak Pak, sekedap seluas 40 mohon maaf ada ya Pak ya. kami Sehitam apapun